Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kakak-kakak dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi dari kelompok mata kuliah kerja mesin. Dan untuk itu saya dipercayakan sebagai moderator. Saya harap kakak-kakak dan teman-teman dapat berkontribusi, baik itu dalam bentuk menjawab atau berikan pertanyaan. Untuk tidak membuang-buang waktu, kita lanjutkan ke materi pertama dari kelompok satu, yaitu mesin bubut dan mesin price. Yang bertugas sebagai materi dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan memaparkan materi dari kelompok satu yaitu mesin bubut dan mesin price. Ya, pembahasannya yaitu pengertian bagian-bagian mesin, prinsip kerja mesin bubut, jenis mesin bubut, macam-macam teknik pembubutan, contoh produk yang dihasilkan, dan referensi. Suatu proses pemakanan benda kerja yang yang sayatnya dilakukan dengan cara memutar benda kerja, kemudian dikenakan pada pahat yang digerakkan secara translasi sejajar dengan sumbu putar dari benda kerja. Mesin bubut adalah suatu mesin perkakas yang digunakan untuk memotong benda yang diputar yang diputar yang berfungsi sebagai pengubah bentuk dan ukuran benda dengan jalan menyayat benda tersebut dengan pahat penyayat. Next. Bagian-bagian mesin bubut. Yang pertama, headstock, knob pengatur kecepatan putaran, handle pengatur putaran, cuk benda kerja, pahat atau tool post, dan deretan atas, deretan lintang, bed mesin, senter jalan, tail stud, pengunci barel, lead, lead screw, padding shaft, roda pemutar atau penggerak eratan memanjang, rem mesin, main switch, coolant motor switch, tabel mesin, pengatur arah feeding shaft, handle lead screw. Next, bagian-bagian mesin bubut. Yang pertama, kepala tap. Kepala tap atau headstock terdapat spidol utama mesin yang berfungsi sebagai dudukan beberapa perlengkapan mesin bubut. Di antaranya cakram atau knop, collet atau collet, senter tetap atau plat pembawa rata, dan plat pembawa berekor. Next. Yang kedua, kepala lepas. Kepala lepas digunakan sebagai dudukan senter putar, senter tap, cakram bor, dan mata bor. Bertangkai tirus yang pemasangannya dimasukkan pada lubang tirus kepala lepas. Next. Alas alas meja mesin. Alas meja mesin bubut digunakan sebagai tempat kedudukan kepala lepas, eratan, penyangga, penyangga diam, dan merupakan tumpuan gaya pemakanan pada waktu pembubutan. Next. Eratan. Eratan terdiri dari tiga bagian elemen diantaranya. Yang pertama, eratan memanjang atau eratan alas. Yang kedua, eratan melintang. Yang ketiga, eratan atas.
atau eratan kombinasi. Yang kelima, poros transportir dan poros pembawa. Poros transportir adalah sebuah poros berulir berbentuk segi empat atau trapesium dengan jenis ulir atau metrik, berfungsi untuk membawa eratan pada waktu pembubutan secara otomatis. Poros transportir untuk mesin bubut standarnya pada umumnya kisar kisar ulir sportirnya antara dari 6 sampai 8 mm. Poros pembawa. Poros pembawa adalah poros yang selalu berputar untuk membawa atau mendukung jalannya eratan dalam proses pemekanan secara otomatis. Tuas atau handle. Tuas atau handle pada setiap mesin bubut dengan merek atau perbaikan yang berbeda. Pada umumnya memiliki posisi atau letak dan cara penggunaannya. Maka dari itu, dalam mengatur tuas atau handle pada setiap melakukan proses pembubutan harus berpedoman pada tabel-tabel petunjuk pengaturan yang terdapat pada mesin bubut tersebut. Bagian-bagian mesin bubut. Yang pertama, penjepit, pemegang pahat. Pemegang pahat standar adalah di dalam mengatur ketinggian pahat bubut harus memberi ganjal sampai dengan ketinggian tercapai dan pengencangan pahat bubut dilakukan dengan cara yang standar, yaitu dengan mengencangkan baut-baut yang terdapat pada pengencangan pahat. Kedelapan, alat pencekam atau pengikat benda kerja. Yang pertama, cekam atau cuk. Cekam adalah salah satu alat perlengkapan mesin bubut yang berfungsi untuk menjepit atau mengikat benda kerja pada proses pembubutan. Jenis alat ini apabila dilihat dari gerakan rahangnya dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu cakram sepusat dan cakram tidak sepusat. Yang kedua, cakram cekam cekam kolet. Cekam kolet adalah salah satu kelengkapan mesin bubut yang berfungsi untuk menjepit atau mencekam benda kerja yang memiliki permukaan relatif halus dan berukuran kecil. Pada mesin bubut standar, alat ini terdapat 3 bagian, yaitu kolet, dudukan atau rumah, kolet, dan batang penarik. Bentuk lubang pencekam pada kolet ada 3 macam, diantaranya bulat, segi 4, dan segi 6. Alat pembawa. Yang dimaksud alat pembawa pada mesin bubut adalah pelat pembawa dan pembawa. Yang pertama, pelat pembawa terbagi menjadi dua, yaitu pelat pembawa permukaan bertangkai dan pelat pembawa permukaan rata. Tabek moderator. Mungkin sampai di sini yang bisa saya bawakan. Saya kembalikan ke pemateri berikutnya. Baik, terima kasih atas pemaparan materi dari Saudara Wilhelmus. Saya persilakan kepada materi kedua. Silakan. 2. Pembawa.
Pembawa pada mesin bubut secara garis besar ada dua jenis, yaitu pembawa berujung lurus dan pembawa berujung bengkok. Fungsi alat ini adalah untuk membawa benda kerja agar ikut berputar bersama spidol mesin. 10. Alat penahan benda kerja. Alat penahan benda kerja pada mesin bubut standar ada dua, yaitu penyangga dan senter. 1. Penyangga atau penahan. Salah satu alat pada mesin bubut yang digunakan untuk menahan benda kerja yang memiliki ukuran relatif panjang. Penyangga pada mesin bubut ada dua macam, yaitu penyangga tetap dan penyangga jalan. Next. Yang kedua itu senter. Senter terbuat dari baja yang dikeraskan dan digunakan untuk mendukung benda kerja yang dibubut. Ada dua jenis senter, yaitu senter tetap atau mati. Senter yang posisi ujung senternya diam, tidak berputar pada saat digunakan, dan senter putar. Senter yang posisi ujung senternya selalu berputar pada saat digunakan. Next. Prinsip kerja mesin bubut. Yang pertama itu proses spindle akan memutar benda kerja melalui piringan ke bawah sehingga memutar roda gigi pada poros spindle. Yang kedua itu memulai roda gigi penghubung putaran akan disampaikan ke roda gigi poros ulir. 3. Oleh klem berulir. Putaran poros ulir tersebut diubah menjadi gerak translasi pada eratan yang membawa pahat. Keempat, akibatnya pada benda kerja akan terjadi sayatan yang berbentuk ulir. Jenis-jenis mesin bubut ada dua, yaitu berdasarkan dimensinya dan berdasarkan prinsip. Berdasarkan dimensinya, yang pertama itu mesin bubut ringan, yang kedua mesin bubut sedang, ketiga mesin bubut standar, yang keempat mesin bubut beralas panjang. Berdasarkan prinsip, yang pertama itu mesin bubut central lap, yang kedua itu mesin bubut sabuk, yang ketiga mesin bubut vertical turning, yang keempat mesin bubut facing lead, yang kelima mesin bubut turret, yang keenam mesin bubut turret saddle, yang ketujuh yaitu mesin bubut turret vertikal. Jenis bubut berdasarkan dimensinya. Pertama itu mesin bubut ringan. Mesin bubut ringan digunakan untuk benda kerja yang dimensinya kecil. Di sini nih mudah dipindahkan sesuai dengan kebutuhan yang dapat diletakkan di atas meja. Mesin bubut ringan biasanya digunakan pada kaum industri karena sederhana dan panjangnya tidak lebih dari 1200 mm. Yang kedua itu mesin bubut sedang. Mesin bubut sedang biasanya digunakan pada industri kecil atau bengkel perawatan dan pembuatan komponen. Mesin bubut sedang dapat membubut benda kerja sampai dengan diameter 200 mm dan dengan panjang 100 mm. Ketiga itu mesin bubut standar. Mesin bubut standar memiliki komponen seperti pada mesin bubut kecil dan mesin bubut sedang, namun dilengkapi dengan beberapa fasilitas tambahan, yaitu lampu kerja, keran pendingin, rem pengaman untuk keadaan darurat, serta bak penampungan beram. Next. Yang keempat itu mesin bubut beralas panjang. Mesin bubut ini dinamakan beralas panjang karena panjang alasnya mencapai 5 sampai 7 meter dengan sekam yang berdiameter sampai 2 meter. Mesin bubut beralas panjang cocok digunakan pada industri besar yang membubut benda kerja berdimensi dan berdiameter besar seperti roda-roda puli yang besar, poros baling-baling, kapal, dan
Menyelesaikan hasil cetakan roda mesin penggerak jalan, mesin bubut beralas panjang. Next. Jenis-jenis mesin bubut berdasarkan prinsipnya. Yang pertama itu mesin bubut center lap, merupakan jenis yang paling sering digunakan, menggunakan poros spindle yang memiliki sok berbahan pada satu sisinya sebagai alat cengkram material. Rahang ini menjadi pusat sumbu dan sisinya yang lain menjadi sebagai pemutar. Kedua itu mesin bubuk sabuk. Bagian poros spindle bekerja dengan terkait pada sebuah sabuk. Putaran dari poros menjadi penggerak putaran sabuk yang melingkari roda gigi. Roda gigi inilah yang menjadi kunci pembuatan ulir dan pemotongan material. Baik, sampai situ tadi materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, Baik, saya akan terima kasih. melanjutkan materi yang dibawakan oleh saudara Alif. Yang ketiga itu mesin bubut vertical turning. Mesin ini bekerja dengan cara otomatis, poros akan menggesek sendiri cakramnya pada material dan dengan cukup seseorang operatil yang menentukan bentuk akhir dari potongan, maka mesin bubut ini akan bekerja dengan sendirinya sesuai dengan setting tadi. Yang keempat itu mesin bubut fixing lathe. Mesin ini termasuk kategori mesin bubut khusus yang menggrab material berbentuk piringan. Cakram atas piringan berada pada sisi dasar yang berupa plat besar. Kemudian proses pembubutan bekerja pada kedua sisi piringan. Yang kelima itu mesin bubut turret. Mesin bubut mini sangat khas karena memang memiliki kemampuan bekerja secara identik. Mesin ini berbentuk sekali pada industri massal sehingga tidak perlu merekrut tenaga ahli hanya untuk menjadi operator mesin. Yang keenam itu mesin bubut turret saddle. Fokus dari sistem turret adalah kemampuan bekerja secara induktif. Hanya saja di sini proses bekerja mesin menggunakan keberadaan sadel untuk melakukan pengaturan dan pengoperasian. Yang ketujuh itu mesin bubut turret vertikal. Mesin ini memiliki kemiringan dengan mesin brace pengebor vertikal, hanya saja dengan sistem turret dengan keberadaan meja putar bercakram dengan turret yang berpasang di atas rel yang menyilang pada meja putar. Pada turret terdapat kepala samping yang menjadi pengontrol pahat dengan sistem yang sudah di set sehingga menjadi pengulangan proses secara identik pada saat dioperasikan. Yang berikutnya itu macam-macam teknik pembubutan. Yang pertama itu pembubutan silinder. Merupakan proses penyataan di mana gerakan pahat bubut sejajar dengan sumbu benda kerja. Yang kedua itu pembubutan muka. Pembubutan muka merupakan proses pernyataan di mana gerakan pahat bubut tegak lurus dengan sumbu putar benda kerja. Yang berikutnya itu, yang ketiga itu pembubutan cutting. Cutting off merupakan pemotongan benda kerja dengan pahat pembubutan pada proses cutting off. Pahat bubut yang digunakan memiliki ujung potong miring menuju sumbu.
Yang keempat itu pembubutan racing. Racing merupakan pernyataan pada benda kerja yang bertujuan untuk membentuk sebuah alur ujung potong pada pahat yang digunakan, biasanya sejajar dengan sumbu benda kerja sudut. Yang kelima itu pembubutan bitting. Bitting merupakan pembubutan ujung atau muka di mana arah pemakanan ujung pahat sejajar dengan sumbu benda kerja. Metode bitting biasanya digunakan untuk membuat alur atau lubang besar pada permukaan ujung. Yang keenam itu pembubutan bentuk, from turning. Pada pembubutan bentuk, ujung potong pahat bubut berukur besar membentuk kontur pada benda kerja. Yang ketujuh itu pembubutan tirus. Pembubutan tirus merupakan pernyataan silinderis yang menghasilkan perbedaan diameter secara konstan. Metode pembubutan tirus digunakan untuk membubut proses sinus konis. Yang kedelapan itu pembubutan ulir. Pembubutan ulir merupakan pernyataan yang menghasilkan bentuk ulir. Pembubutan ulir terdiri dari pembubutan ulir luar dan ulir dalam. Yang kesembilan itu pembubutan clavering. Clavering merupakan pembubutan pada sudut benda kerja menggunakan ujung pahat. Dari chamfering digunakan dengan istilah chamfer. Yang berikutnya itu contoh produk yang dihasilkan mesin bubut. Ya, bisa kita lihat ini yang pertama itu draftir. Ini gambarnya bisa jelas. Yang, yang pertama itu benda ini memiliki bentuk tirus. Yang berikutnya cara pembubutan tirusnya dengan eretan atas. Barang ini digunakan oleh para pengiris perak, kerang atau batu aki untuk mencekram kain poles mesin gerinda. Yang kedua itu drat pipa. Benda tersebut adalah potongan pipa gas pendek yang di drat ujung-ujungnya agar bisa diinstal dengan shock dratnya. Yang ketiga itu baut. Benda tersebut adalah baut yang merupakan sebuah produk hasil penggunaan mesin bubut. Ya, mungkin saja materi yang saya lanjutkan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas pemaparan materi dari ketiga saudara tadi. Kemudian kita masuk dari sisi tanya jawab untuk membahas mengenai materi mesin bubut kelompok 1 ini. Jadi persilakan kepada teman-teman atau kakak yang ingin mengajukan pertanyaan, persilakan. Izin moderator. Iya, silakan. Baik, terima kasih. Pertanyaan saya adalah apa yang membedakan antara mesin bubut dan mesin fries? Ya baik, itu tadi pertanyaan dari saudara Andi Ahmad. Apa yang membedakan antara mesin bubut dengan mesin fries? Terima kasih moderator. Ya baik. Ya untuk teman-teman yang ingin dipersilakan. Ya, izin menjawab moderator. Ya silakan. Eh, Pertanyaannya itu apa perbedaan utama antara mesin bubut dan mesin fries? Apakah pertanyaannya betul? Ya betul. Iya, iya, sudah betul. Ya,
Izin menjawab, mesin bubut digunakan untuk memotong benda kerja yang berputar, sedangkan mesin price digunakan untuk memotong benda kerja yang diam dan memanipulasi pisau potongan dengan gerakan rotasi. Mungkin itu saja jawaban saya. Saya kembalikan ke moderator. Ya, dipersilakan kepada teman-teman jika ada yang ingin menambahkan. Jika tidak ada, saya kembalikan ke saudara penanya. Apakah jawabannya bisa diterima? Ya, terima kasih moderator. Ya, baik. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, jika ada, dipersilakan. Baik, moderator. Silakan, Kak. Nah, baik. Nah, di sini kan kita membahas mengenai mesin bubut. Nah, jadi pertanyaan saya itu, apa saja hal yang harus kita perhatikan sebelum menggunakan mesin bubut tersebut? Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa alat itu merupakan alat yang berputar atau alat-alat yang memiliki resiko tinggi. Kira-kira apa saja yang harus kita persiapkan ke diri kita untuk menggunakan mesin itu agar cenderung mengurangi kecelakaan kerja seperti itu. Salam, kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih, Kak. Untuk teman-teman, jika persilakan untuk menjawab hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan pengerjaan dengan menggunakan mesin bubut. Baik, mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari yang tadi. Pertanyaan itu yang hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan pengerjaan mesin bubut.
Hal yang pertama yaitu keselamatan. Pastikan Anda memakai perlengkapan keselamatan seperti kacamata, pelindung, helm, dan sarung tangan. Yang kedua itu persiapan material. Pastikan bahan yang akan Anda bungkus sudah siap termasuk ukuran dan jenisnya. Yang ketiga itu pemilihan perkakas yang tepat. Pilih perkakas yang sesuai dengan bahan yang akan Anda bubut dan jenis pengerjaan yang akan dilakukan. Yang keempat itu pengaturan mesin. Atur mesin bubut sesuai dengan spesifikasi pekerjaan yang akan dilakukan, termasuk kecepatan putaran, pakan, dan kedalaman potongan. Yang kelima yaitu pemeriksaan mesin. Periksa mesin bubut untuk memastikan semua komponen dalam kondisi baik dan tidak ada yang rusak atau aus. Yang keenam itu perencanaan pemotongan. Rencanakan langkah-langkah pemotongan dengan cermat untuk menghindari kesalahan dan minimalkan pemborosan material. Yang ketujuh itu pengujian awal sebelum memulai pengerjaan. Lakukan pengujian awal untuk memastikan mesin berfungsi dengan baik dan semua pengaturan telah benar. Baik, itu saya tadi jawaban dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, dipersilakan ke teman-teman yang lain jika ada yang ini. Jika tidak ada tambahan, saya kembalikan ke penanya apakah jawabannya bisa diterima. Baiklah, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Saya rasa itu sudah cukup, di mana dalam pengerjaan menggunakan mesin bubut itu hal yang harus diperhatikan itu adalah keselamatan.